Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Saudara, inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 22 Januari 2023 disampaikan saya Taufik Hidayat. Pekan ini kami menghimpun berbagai peristiwa seputar politik, kebencanaan, isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Bupati Sintang Jarod Winarno meresmikan klinik Pratama Sentral Medika Sintang di Jalan YC Ufang Urai, Banding Kota Sintang. Ia mengatakan di Kabupaten Sintang sudah memiliki banyak rumah sakit, tetapi klinik juga diperlukan untuk meringankan kerja rumah sakit. Dan Jarod berharap dapat memberikan layanan pengobatan yang cepat dan tepat untuk masyarakat. Sementara itu, Direktur Klinik Pratama Sentra Medika Sintang, Dr. Topan, mengatakan klinik ini diresmikan setelah 3 tahun berdiri sebagai apotik sentral dan tahun ini dapat berkembang menjadi klinik Pratama Sentral Medika Sintang. Kami harapkan pembukaan klinik sentral Medika ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sintang. Ribuan lampion menghiasi kawasan pecinan Pasar Sungai Durian Sintang. Warna-warni lampion terpasang membentang dari kelenteng Kuantin menuju kawasan waterfront hingga pertokoan yang jumlahnya mencapai 3.000 lebih lampion. Kawasan Pasar Sungai Durian yang mayoritas dihuni oleh warga Tionghoa ini, selain tempat perbelanjaan juga sudah menjadi tempat wisata. Dibangunnya waterfront memperindah kawasan bantaran Sungai Kapuas di Kota Sintang. Kawasan waterfront juga menjadi tempat wisata warga. Budayawan lokal Tionghoa Kabupaten Sintang, Aciap, mengatakan Imlek tahun ini lebih menonjolkan kegiatan budaya dengan pemasangan ribuan lampion. Ratusan pelajar mengunjungi kegiatan Expo Pendidikan yang digelar SMA Pancastia Sintang selama 2 hari 16 dan 17 Januari 2023 di Balai Kenyalang Sintang. Kepala SMA Pancastia Sintang Pastor Petrus Juli mengatakan kegiatan Expo SMA Pancastia Sintang dilaksanakan setiap tahun dan ini yang keempat kalinya dilaksanakan. Kegiatan tidak terselenggara karena pandemi COVID-19. Expo Pendidikan tahun ini dihadiri 19 universitas dan perguruan tinggi baik di kampus wilayah Kalimantan Barat maupun kampus dari luar Pulau Kalimantan seperti Pulau Jawa. Expo Pendidikan ini kita mengundang kampus-kampus baik di Pulau Kalimantan sendiri, Kalbar, maupun yang di luar pulau seperti dari Jawa begitu. Jadi yang untuk tahun ini yang hadir itu ada 19 perguruan tinggi dan universitas. Nanti yang sudah daftar di kampus mana lalu mengadakan tes dan dinyatakan diterima lulus dan nanti berarti mereka tinggal nanti berangkat langsung kuliah di sana. Jadi tidak ikut lagi harus daftar bolak-balik kan. Jadi Ratusan siswa dari SMK Negeri 1 Sintang mendapatkan arahan dan motivasi dari Wakil Bupati Sintang Melkianus di Aula SMK Negeri 1 Sintang, Selasa 17 Januari 2023. Wakil Bupati Sintang Melkianus mengatakan SMK Negeri 1 Sintang adalah salah satu sekolah kejuruan favorit di Kabupaten Sintang. Untuk itu pelajar di SMK Negeri 1 Sintang harus dapat menjadi contoh untuk sekolah lain dan harus terus berusaha menjadi siswa yang berprestasi sesuai dengan keahlian dan jurusan masing-masing. Melkianus berpesan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Sintang harus dapat menorehkan banyak prestasi agar tidak dianggap bahwa siswa SMK itu hanya membuat onar. Harus bisa membuktikan bahwa siswa sekolah kejuruan juga dapat berprestasi. Dan kepada para dewan guru, kami juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengucapkan terima kasih bahwa keberhasilan, kesuksesan, dan prestasi yang diraih tentu berkat bimbingan para dewan guru. Sehingga terwujudlah prestasi yang bisa tercapai. Organisasi Profesi MKKS menggelar rapat kerja MKKS atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Sintang tahun 2023 di Aula SMP Negeri 2 Sintang. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari kepala sekolah di Kabupaten Sintang dan koordinator program perwilayahan kecamatan se-Kabupaten Sintang. Kepala Sekolah SMP Negeri 6, Kecamatan Tempunak Yakobus Bigin, yang mengikuti kegiatan, mengatakan diadakannya rapat kerja ini pihak sekolah yang berada di luar kota maupun di dalam kota dan dapat melaksanakan model pembelajaran yang sama sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Harapan saya dengan adanya pertemuan seperti ini, yaitu musyawarah kerja kepala sekolah, ada kesamaan visi misi masing-masing kepala sekolah
terutama dalam rangka pengembangan sekolah. Jadi masing-masing sekolah, baik itu yang berada di luar kota ataupun di dalam kota, itu bisa melaksanakan model kegiatan, model pembelajaran, model kurikulum yang sama. Artinya tidak berjalan secara sendiri-sendiri. Jadi musyawarah ini lebih kepada penyamaan visi misi dalam pelaksanaan pembelajaran kegiatan sekolah. Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi menggelar acara serah terima Camat Belimbing dari PLT Camat Konstantinus Borong kepada Camat Belimbing yang baru Felix Triaudin di kantor Camat Belimbing. Mantan PLT Camat Belimbing Kabupaten Melawi, Konstantinus Borong, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Melawi, mengatakan kepada camat yang baru agar terus mengawal dan memberi pendampingan kepada 8 kepala desa di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, yang baru dilantik untuk segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Dikatakan Borong, pelantikan kepala desa ini sudah dilakukan pada Desember 2022. Maksimal 3 bulan setelah dilantik, RPJMDes harus sudah disusun. Untuk itu, perlu dikeluarkan surat himbauan kepada kepala desa sebagaimana regulasi yang ada. Paling lambat Maret 2023, kepala desa sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah. Tugas kami di kecamatan itu adalah bagaimana supaya mendorong sesuai dengan regulasi bagi kepala desa yang sudah dilantik. Maksimal itu 3 bulan setelah dilantik, RPJMDes-nya harus sudah disusun. Maret 2023, kepala desa itu sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Inilah yang masih belum terrealisasi. 18 hingga 19 Januari 2023, Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang melakukan penjaringan pemilihan perangkat desa pengganti karena pensiun dengan mengusung 3 calon pengganti. Diproses berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2019. Kepala Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempuna, Kabupaten Sintang, Sri Vinus Nongwili, mengatakan 3 calon pengganti ini mengikuti tahapan pengumuman informasi seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, selanjutnya dokumen calon terpilih diajukan ke kecamatan untuk mendapatkan rekomendasi dan penetapan surat keputusan. Tugas kami di kecamatan itu adalah bagaimana supaya mendorong sesuai dengan regulasi bagi kepala desa yang sudah dilantik. Maksimal itu 3 bulan setelah dilantik, RPJMDes-nya harus sudah disusun. Maret 2023, kepala desa itu sudah menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa. Inilah yang masih belum terrealisasi. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Kabupaten Sintang menggelar musyawarah cabang ke-10 tahun 2023 di Aula CU Klingkumang, Sintang. Ketua Badan Pimpinan Cabang BPC Gapensi Kabupaten Sintang yang lama, Muhammad Komain Wahab, mengatakan dalam musyawarah cabang ini dilakukan pemilihan ketua dan kepengurusan yang baru sekaligus dilaksanakan pelantikan ketua dan kepengurusan masa periode 2022-2027. Pemilihan ketua BPC Gapensi Kabupaten Sintang masa periode 2022-2027 dipilih secara aklamasi. Komain Wahab berharap dengan pemilihan secara aklamasi tidak terjadi perpecahan antara satu kubu dengan kubu yang lain, sehingga Gapensi dapat berkembang optimal dan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Saya harapkan dengan ucap kali ini, dengan terpilihnya ketua yang baru, pemerintah daerah bisa berinteraksi, bisa melibatkan Gapensi dalam seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Sintang. Harapan saya kontraktor-kontraktor lokal bisa hidup, bisa berkembang di tanahnya sendiri. 3 buah rumah di Desa Lepung Panta, Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang mengalami luka bakar. 2 unit rumah ludes terbakar, sementara bangunan Polindes hanya terbakar bagian pintu samping, jendela samping, dan kerangka atap. Menurut Kasih Humas Polres Sintang AKP Sujiono, rumah Polindes Aset Puskesmas Ketungau Hilir, bangunan tembok berukuran 5 x 10 meter juga terbakar sebagian. Sementara itu rumah Rika ludes terbakar beserta isinya. Benar bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 14.30 waktu Indonesia Barat, Saudara Julawil, Saudara Mulyadi, dan Saudara Leonardus sedang berada di rumah
Saudara Leonardus melihat ada asap dan api dari dalam kamarnya dan langsung berteriak memberitahu saudara Julawil dan langsung berusaha memadamkan api, dibantu warga sekitar. Pada hari yang sama sekitar jam 16.00 WIB, api dapat dipadamkan. Setelah kejadian, saudara Rika dan saudara Julawil beserta anggota keluarga menumpang di rumah saudara Endi Kurniawan yang ada di samping rumah para korban. Adapun surat-surat yang terbakar itu satu milik dari Rika, 2 sertifikat tanah, 1 BPKB, 1 SIM C, dan 1 KK. Saya harap untuk warga yang lainnya agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi hal yang serupa. Mengingat pada saat ini cuaca sudah mulai panas, ini yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran rumah maupun kebakaran hutan dan lahan. Kita beralih ke Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian akan menetapkan Lomba Sampan Bidar Tradisional Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu menjadi event tahunan Bupati Kap. Hal tersebut disampaikan Franciscus Dian saat menutup Lomba Sampan Bidar Tradisional di Kecamatan Selimbau yang diikuti sebanyak 91 tim dari 23 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Franciscus Dian mengatakan antusias masyarakat yang tinggi dan prestasi atlet sampan bidar Kabupaten Kapuas Hulu yang baik di tingkat provinsi sampai tingkat internasional menjadi latar belakang ditetapkannya Lomba Sampan Bidar Tradisional Selimbau menjadi event tahunan Bupati Kap. Dengan jumlah sampan sebanyak 91 buah sampan yang ada di kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun kegiatan lomba sampan yang dilaksanakan oleh pemuda Kecamatan Selimbau, yaitu dalam rangka menyambut Tahun Baru 2023. Saudara, demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 22 Januari 2023. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, narator saya Taufik Hidayat, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.